Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Najah Suratul Jannah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tentang kebutuhan tokoh dalam novel pada teori sastra. Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk kita simak. Abraham Maslow adalah seorang psikologi yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelapor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah teori yang dicetus oleh Abraham Maslow. Beliau beranggapan bahwa kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan di tingkat lebih tinggi dibuat menjadi hal yang memotivasi. Teori hierarki Maslow yang sering ditampilkan berbentuk piramida. Tingkat terendah piramida terdiri dari kebutuhan paling dasar, sedangkan kebutuhan yang kompleks ada di bagian atas piramida. Bisa kita lihat di piramida berikut ini. Kebutuhan yang paling atas yaitu safety actualization, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Yang kedua yaitu esteem next, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Yang ketiga yaitu social next, yaitu kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Yang keempat yaitu safety next, yaitu kebutuhan akan keamanan. Dan yang kebutuhan yang paling dasar yaitu physiological next, yaitu kebutuhan psikologi. Nah, itulah tingkatan kebutuhan tokoh dalam teori sastra. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang kebutuhan tokoh dalam novel Pulang karya Laila Iskodori. Nah, yuk kita simak pembahasannya berikut ini. Yaitu kebutuhan dasar psikologis. Maslow menyebutkan bahwa kebutuhan psikologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemenuhannya karena terkait dengan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan yang pemenuhannya tidak mungkin ditunda. Kebutuhan-kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan yang paling mendesak sehingga paling didahulukan pembahasannya oleh individu. Kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan tentunya merupakan masalah yang penting apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan psikologis adalah potensi paling dasar dan besar bagi semua pemenuhan kebutuhan di atasnya. Adapun kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan makanan dan minuman. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan dan minum, bukan untuk mencari teman atau dihargai. Manusia akan mengabaikan atau menekankan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan psikologisnya itu terpuaskan, agar memperoleh keseimbangan dalam berpikir untuk kebutuhan selanjutnya. Hal tersebut dialami oleh tokoh utama pada novel Pulang karya Laila Iskodori. Berikut kutipannya. Dengan semangat aku membuka-buka dapur. Ada mie, ada daging, ayam, dan sayur. Aku mengangguk. Vivin segera menyiapkan semua perangkat, kuali, minyak goreng, dan bumbu. Yang kedua yaitu kebutuhan istirahat. Kebutuhan dasar psikologis selain makan dan minum, kebutuhan istirahat juga termasuk kebutuhan dasar psikologis. Kebutuhan ini adalah keadaan rileks tanpa adanya tekanan emosional. Bukan hanya dalam keadaan tidak beraktivitas, tetapi juga kondisi yang membutuhkan ketenangan. Terdapat beberapa karakter dari istirahat. Di antaranya, merasa segala sesuatu dapat diatasi, merasa diterima, mengetahui apa yang sedang terjadi, bebas dari gangguan ketidaknyamanan, mempunyai sejumlah kepuasan terhadap aktivitas yang mempunyai tujuan, mengetahui adanya bantuan sewaktu memerlukan. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan yang paling mendesak. Pemenuhannya agar seseorang dapat berpikir dengan baik demi kelangsungan kehidupannya. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang. Berikut kutipannya. Bukankah aku sudah katakan aku ingin pulang ke rumahku di karet? Dari kutipan tersebut dapat kita ambil bahwa si dia sudah lelah dan ingin pulang ke rumahnya untuk beristirahat.
Yang ketiga yaitu kebutuhan seks. Kebutuhan adalah suatu keadaan yang ditandai oleh perasaan kekurangan dan ingin diperoleh, sesuatu yang akan diwujudkan melalui usaha ataupun tindakan. Salah satu kebutuhan mendasar adalah kebutuhan seks, karena kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar psikologis yang benar-benar harus terpenuhi, dan apabila tidak terpenuhi, mestinya maka akan terjadi sesuatu penyimpangan seksual. Kebutuhan ini merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang termasuk kebutuhan dengan pemenuhan yang mendesak untuk didahulukan. Namun dalam pemenuhan kebutuhan ini perlu pemikiran yang sehat agar dapat terpenuhi dengan baik. Paling umum, seks digunakan untuk mengacu pada bagian fisik dari berhubungan, yaitu aktivitas seksual genital. Seks di lain pihak istilah lain yang luas. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang karya Leila S. Chudori. Berikut kutipannya. Aku mulai panik, tapi darahku bergelora. Tak bisa aku akhiri. Aku akhirnya menjilati leher dan dadanya yang penuh keringat dan tetesan air bir. Setelah kebutuhan psikologis terpenuhi, maka selanjutnya ada kebutuhan fisikis. Kebutuhan fisikis merupakan kebutuhan yang akan diusahakan oleh individu setelah kebutuhan dasar psikologisnya terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan dasar psikologis merupakan motivasi untuk bergerak memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi, terlebih dahulu harus terpenuhi kebutuhan yang di bawahnya. Selain kebutuhan fisik, seseorang akan mengusahakan pemenuhannya sejumlah kebutuhan fikisnya agar dapat dengan mudah mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Adapun kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan psikologis terpuaskan, maka dalam diri individu akan muncul satu kebutuhan lain sebagai kebutuhan yang dominan dan menuntut pemuasannya, yakni kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya yang mengancam seperti penyakit, takut, cemas, bahaya, dan kerusuhan dan bencana alam. Hal tersebut dialami oleh tokoh utama pada novel Pulang karya Leila S. Chudori. Berikut kutipannya. Sementara waktu kami mendapat bantuan sekadarnya dari lembaga sosial pemerintah agar bisa bertahan. Dari kutipan tersebut menjelaskan bahwa seseorang sedang memerlukan bantuan dari orang lain dan segera memerlukan perlindungan rasa aman dari orang lain. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa cinta dan ingin memiliki. Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman telah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan memiliki. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi dorongan untuk bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan. Kebutuhan ini dekat pada keluarga dan kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan akan memberi dan mencintai. Kebutuhan individu akan rasa cinta dan rasa memiliki adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan efektif ataupun ikatan emosional dengan individu lain. Dicintai dan diterima adalah jalan menuju perasaan yang sehat dan berharga. Sebaliknya, tanpa cinta menimbulkan kesia-siaan, kekosongan, dan kemarahan. Dengan demikian, kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki ini merupakan kebutuhan yang pemenuhannya tidak bisa ditolak oleh individu. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang karya Leila S. Chudori. Berikut kutipannya. Aku betul-betul tak tahu dan tak pernah mencari tahu apakah Saurti jauh lebih mencintai Mas Hanoto daripada aku. Aku lebih tak tahu lagi mengapa sampai detik ini setelah bertemu dengan Vivin yang jelita dan menikahinya. Hatiku masih bergetar setiap kali mendengar dan mengenang Surti. Yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan harga diri. Setelah kebutuhan dicintai dan memiliki tercukupi, manusia akan bebas untuk mengerti kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan yang keempat yakni kebutuhan akan rasa harga diri. Maslow menemukan bahwa setiap orang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yakni kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kebutuhan yang rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain. Kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, dan martabat. Bahkan penghargaan dari orang lain ataupun kebutuhan akan diri sendiri merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh individu.
baik penghormatan ataupun penghargaan dari diri sendiri maupun orang lain, guna mengakui atau yakni dirinya berharga setiap mampu mengatasi segala pertentangan dalam menjalani hidupnya. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang karya Leila Eskudori. Berikut kutipannya. Jika Denny dan para pengawalnya kembali mengejekku, pasti mukanya ku hantam hingga jadi bubur. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa dia melakukan perlawanan kepada orang-orang yang telah menyakitinya, dan ia tidak ingin menghargai dirinya diinjak-injak, dan ia melakukan perlawanan tersebut. Yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Tingkat terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk mengungkapkan diri ataupun aktualisasi diri. Nah, itulah pembahasan kita mengenai tentang kebutuhan tokoh dalam novel Pulang karya Leila Eskudori. Nah, untuk teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih yang telah menonton konten saya ini. Dan jangan lupa untuk mensupport channel YouTube saya ini dengan cara mengklik like, subscribe, serta share video saya ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.